Bayangkan, Anda melihat seseorang memuntahkan cairan hitam dan mengerang kesakitan di suatu pameran seni. Atau Anda melihat seseorang berjalan tanpa alas kaki di jalan raya dengan kakinya yang terikat. Atau Anda menonton 49 anjing saling bersaut-sautan di set yang terlihat seperti ruang rapat. Mungkin Anda akan merasa aneh saat melihatnya, tapi Anda tidak dapat memalingkan mata Anda. Pertunjukan tersebut menangkap perhatian Anda. Anda ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tanpa Anda sadari, Anda telah terhanyut dalam performance art. Apa itu performance art? Performance art adalah bentuk seni modern yang muncul sekitar tahun 1960 di Eropa dan di Amerika. Pada saat itu, para performance artist merasa karya seni konvensional seperti lukisan dan patung sudah tidak dapat menampung ekspresi seni mereka. Selain itu, mereka juga menentang konsep seni yang hanya bisa dinikmati oleh kaum bourgeois. Performance art adalah cabang dari seni yang memiliki elemen dasar waktu, ruang, tubuh, kehadiran seniman, serta hubungan antara pencipta dan publik. Performance art terjadi bersama para penontonnya di ruang yang sama dan di waktu yang sama. Performance art di Indonesia sendiri pertama kali diusung oleh gerakan seni rupa baru pada tahun 1970-an. Para seniman performance Indonesia juga menolak seni rupa konvensional dan menjadikan performance art sebagai bentuk penyampaian kritik politis mereka. Salah satu seniman performance Indonesia adalah Aliansyah Chaniago. Menurutnya, jurusannya bagai fantasi, semua tertata rapi, bersih, dan indah. Namun saat keluar dari kampus, ia menyadari unsur seni rupa yang ia pelajari tidak diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitarnya. Dari situ ia mulai berpikir, siapakah yang harusnya menikmati karya seni? Apakah masyarakat yang kita lihat sehari-hari atau hanya segelintir orang saja? Dan didorong dari pemikirannya itu, ia mengeksplorasi cara menunjukkan ekspresi pandangannya. Ia tertarik dengan keseharian masyarakat dan masalah lingkungan sekitarnya. Bagi Aliansyah, tugas seorang seniman adalah mengangkat masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan orang-orang yang melihat karyanya terhadap isu yang sedang dialami oleh sekelompok masyarakat. Harapannya, isu yang diangkat mampu menemukan titik terang dengan bantuan pihak yang memang mampu mengatasi persoalan tersebut. Ia meyakini performance art adalah cara yang paling tepat untuk membangkitkan kepekaan pada orang-orang. Ia memulai melakukan performance art di jalan tanpa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang performance art itu sendiri. Ia bergabung dengan teman-temannya, mengandalkan ilmu seadanya, dengan passion yang sangat besar. Ia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai medium dalam berkarya. Selama berkarir sebagai seniman, Aliansyah telah melakukan banyak performance art yang mengangkat isu yang ia temui di masyarakat. Salah satunya adalah seri karya performance yang ia mulai 7 tahun lalu, berjudul Titik Balik Project. Sebagai fresh graduate, Aliansyah memikirkan bagaimana caranya ia dapat terus berkarya dengan budget yang sedikit. Tahun 2011, saat ia tinggal di sekitar Danau Situ Ciburuy, ia prihatin dengan keadaan danau yang penuh sampah. Ia melakukan riset dan wawancara dengan penduduk di sekitar danau. Keadaannya ternyata lebih buruk dari yang terlihat. Akibat industrialisasi dan pemukiman ilegal, terjadi penyempitan danau. Penduduk yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan tidak dapat bekerja lagi karena banyak sampah di danau. Saking banyaknya, mereka dapat berjalan di atas sampah yang mengapung. Tahun 2014, Aliansyah memulai proyek seri performance art Titik Balik dengan menarik perahu yang ia pinjam dari penduduk ke pusat kota Bandung. Selama 9 jam, ia bersama rekan-rekannya menempuh perjalanan sepanjang 22 km sambil menarik sebuah perahu kayu kecil dengan tali di atas aspal. Saat ditanya, mengapa ke tengah kota Bandung? Ia menjawab, pusat kota memiliki tujuan yang sama seperti jantung dalam tubuh. Sementara keadaan di Situ Ciburuy itu seperti luka. Jadi membawa luka ke hati seperti membawa masalah dari periferial ke tempat intelektual, pemerintah, dan kaum elit. Ngomong-ngomong, Aliansyah juga mengidolakan Tisna Sanjaya selama perjalanan kekaryaannya. Tisna Sanjaya adalah seniman alumni FSRD ITB juga.
Ia terkenal senang menggunakan media grafis dan performance dalam berkarya. Kalau dilihat lagi, ada kesamaan menarik yang dimiliki kedua seniman tersebut. Contohnya dalam karya Tisna Sanjaya berjudul Sujud dan seri Titik Balik milik Aliansyah yang pertama. Dalam performance art Tisna Sanjaya berjudul Sujud, Tisna mengajak mahasiswa yang awalnya menonton ikut terlibat dalam performance art-nya. Ia membiarkan kakinya yang kotor setelah berdoa di atas serbuk arang dibasuh oleh mahasiswa, dan ia juga ikut membasuh kaki para mahasiswa yang hadir di situ. Ia melakukan performance art ini sebagai upaya menyadarkan masyarakat mengenai arti penting perdamaian. Karena menurut Tisna, persoalan radikalisme sedang menjadi masalah di Indonesia. Kegelisahannya terhadap situasi beragama di Indonesia melahirkan karya berjudul Sujud. Namun ia juga merasakan sukacita dengan ikut melibatkan semua orang yang hadir mendalami proses karya tersebut. Ia merasa seni mampu melepas batas perbedaan pada acara tersebut. Sama seperti seri performance art Titik Balik Project milik Aliansyah, intensi performance art Sujud milik Tisna Sanjaya mengandung sebuah harapan akan masa depan yang lebih baik terhadap masalah lingkungan sosial dan masalah lingkungan hidup yang mereka bahas dalam karyanya. Aliansyah dengan lingkungan hidup di sekitar situ Ciburuy, sementara Tisna Sanjaya lingkungan sosial di Indonesia. Selain harapan, mereka sama-sama ingin menyadarkan masyarakat mengenai masalah yang mereka angkat dengan cara melakukan performance art yang melibatkan masyarakat itu sendiri. Tahun 2015, performance art Aliansyah akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah dan danau situ Ciburuy dibersihkan dengan alat berat. Sayangnya, penggunaan alat berat itu malah merusak ekologi di sekitar danau. Walaupun sampah terangkat, danaunya jadi kering, sehingga banyak perahu yang rusak karena kayu perahu nelayan di sana harus terkena air supaya awet. Akhirnya, bersama para warga, Aliansyah menyampaikan protes melalui performance menggantung perahu di pintu air untuk menghindari kerusakan akibat rayap. Tahun 2016, Aliansyah membuat video performance. Ia menemukan limbah kayu bekas pabrik yang ditinggal di daerah situ Ciburuy. Sebagai caranya mengkritik tindakan pabrik yang semena-mena, ia melakukan performance art dengan membawa limbah-limbah kayu tersebut ke pabriknya menggunakan perahu. Di tengah danau, perahunya tenggelam. Akhirnya, limbah-limbah kayu itu ia kumpulkan lagi dan ia tampilkan dalam instalasi karya di Art Stage Singapore Southeast Asia Forum. Performance art memiliki makna tersendiri bagi senimannya. Ada yang memaknainya sebagai hiburan, ada yang memaknainya sebagai sarana menyampaikan pendapat dan kritik, ada yang memaknainya sebagai sarana mengetes stamina tubuh, tapi ada juga yang memaknainya sebagai doa. Semua ini adalah alasan yang valid dalam melakukan performance art. Performance art itu bebas, tidak terikat aturan seni konvensional, tidak terikat cuan, tidak terikat aturan penggunaan medium. Jadi, setelah menyimak video tadi, apa arti performance art bagimu?